Halo, balik lagi sama aku Sipa Fauzi Azhar. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang ekranisasi. Nah, ekranisasi dari novel ke dalam sebuah film. Nah, ekranisasi sendiri itu apa sih? Kawan-kawan ada yang tahu nggak? Nah, ekranisasi itu menurut NST yaitu merupakan salah satu bentuk kalau bahasa sekarang itu kayak adaptasi ya. Jadi sebuah cerita dari novel yang di layar putihkan ke dalam sebuah film. Nah, proses ekranisasi sendiri itu pemindahan dari cerita di dalam novel tersebut ke dalam sebuah layar putih gitu ya, ke dalam film itu memerlukan sedikit, karena pada dasarnya ketika kita membaca di novel dan itu menjadi film itu akan beda, entah itu bagaimana penokohannya, si tokohnya, alur maupun ceritanya. Mengapa demikian? Karena ekranisasi ini kan merupakan perpindahan ya. Ketika sebuah bacaan yang memiliki struktur tertentu ketika dibaca, ketika ke dalam film itu membutuhkan effort yang lebih. Ketika kita membuat sebuah karya pada novel itu, yang menciptakan satu karya itu bisa jadi hanya satu orang, yang menulis karya tersebut hanya satu orang, dan bisa saja itu hanya dari sudut pandang dia saja. Nah, tapi ketika novel tersebut sudah diekranisasi menjadi sebuah film, nah pembuatan film itu kan membutuhkan tenaga dari banyak orang ya. Nah, di situ perbedaannya juga sudah terlihat. Maka kadang ketika seorang sutradara mengambil sudut pandangnya sendiri dari sebuah novel, itu bisa saja dia menyajikan hal yang berbeda ke dalam sebuah film yang sudah diekranisasi dari novel ke dalam film tersebut. Nah, yang akan saya bahas itu yaitu novel Tenggelamnya Kapal Panderwick. Nah, novel tersebut sudah diekranisasi ke dalam sebuah film. Nah, Tenggelamnya Kapal Panderwick karya Hamka itu sudah diekranisasi ke dalam film yang diperankan tokohnya oleh Pevita Pearce dan juga oleh Herjunot Ali. Nah, tadi sudah setelah kita membahas pengertian tentang ekranisasi, sekarang saya akan mencontohkan salah satu ekranisasi film dari novel Tenggelamnya Kapal Panderwick karya Hamka ke dalam film yang berjudul sama, yaitu Tenggelamnya Kapal Panderwick, dengan sutradara yaitu Sunil Soraya. Nah, dalam film itu diceritakan kan memang bagi saya ya, durasi film dan ketika kita membaca sebuah novel itu berbeda ya. Karena ketika di dalam novel itu bisa mencakup maksudnya bisa beberapa hari, di dalam film itu hanya dikompres menjadi beberapa jam gitu ya kan. Nah, menurut saya itu ada penciutan di adegan pada di novel itu ada kutipan seperti ini. Seorang anak muda bergelar pendekar sultan kemenakan Datuk Mantari Labi adalah pendekar sultan, kepala waris yang tunggal dari harta peninggalan ibunya, karena dia tak bersaudara perempuan. Nah, pada kutipan tersebut itu tidak ditampilkan tidak ditampilkan di dalam film atau tidak ada adegannya. Kemudian yang kedua, ada juga pada suatu hari malang akan timbul, terjadilah pertengkaran di antara Mamak dengan Kemenakan. Nah, itu juga tidak ada. Jadi menurut saya ketika sebuah novel diekranisasi itu bakalan mungkin ya, ketika sutradara memandang adegan tersebut atau kutipan tersebut di dalam novel tuh ketika di dalam film itu tidak penting, atau misalnya bisa diloncat, bisa dialihkan kepada adegan lain, maka itu akan dilakukan pencuitan atau yang disebut dengan peminimalisasiran waktu ketika mungkin ketika sudah menjadi film ya,
sutradara itu bisa saja hanya ingin menyampaikan benar-betul misalnya hanya ingin terfokus pada si tokohnya saja gitu, jadi alurnya banyak yang dipotong. Nah, yang sudah saya katakan bahwa ada ketika ada penciutan atau pengecilan maka akan ada juga penambahan. Nah, penambahan pada novel ini tuh mungkin ada beberapa ya, tapi yang saya temukan itu ketika si Zainuddin akan maksudnya kan ketika di novel itu dia diceritakan ingin memotong rambutnya ya, namun kan pada novel tidak diceritakan dia latar tempat atau di mana gitu, tiba-tiba dia sudah memotong rambutnya kan. Nah, karena di novel itu tidak diceritakan, tetapi pada film ini diperlihatkan tempat Zainuddin memotong rambutnya. Jadi mungkin itu sedikit penambahan dari latar ininya juga ya. Terus kemudian ada kemunculan tokoh Maipi yang merupakan suami Mande Jamila. Pada novel itu tidak diceritakan bahwa, maksudnya pada novel itu tidak ditegaskan Zainuddin bertemu dengan beliau, tapi pada film ini diperlihatkan karena memang mungkin untuk penegasan bahwa penegasan alur serta penokohan yang ada di dalam film tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada adegan di mana Zainuddin itu membaca surat dari Hayati. Nah, itu tuh pada filmnya itu ditampilkan secara terang-terangan ketika Zainuddin di atas bukit, kemudian dia membaca surat dari Hayati, sedangkan di novelnya itu kan Zainuddin menerima surat dari Hayati, namun kan dibacanya itu tidak dipaparkan seperti yang ada di film gitu loh. Jadi mungkin ya itu yang namanya ekranisasi ya. Jadi ada penambahan, pengurangan juga, bagaimana menghidupkan cerita di dalam novel tersebut tuh benar-benar hidup gitu dalam kejadian aslinya gitu. Jadi tidak hanya sekedar textbook gitu, maksudnya tidak hanya sekedar apa yang dibaca kemudian diimajinasikan, tetapi itu betul-betul terjadi. Jadi itu sedikit sulit mungkin ya, jadi pasti ada penambahan atau pengurangan. Nah, kemudian selain ada ini juga ada penambahan di penambahan pada penambahan alur. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa ada juga penambahan alur di mana ya memang karena untuk membentuk sebuah jalan cerita yang utuh gitu loh, seorang sutradara tuh harus bagaimana sih caranya gitu loh mengambil cerita novel ini dari sudut pandang dia, tapi bisa tersampaikan isi dari novel tersebut kepada penonton tuh lewat film gitu loh. Karena memang yang saya rasakan ketika saya membaca novel dan membaca film itu sensasinya beda gitu, karena memang lebih utuh atau ceritanya lebih mendalam di dalam novel dibandingkan di dalam film. Kenapa? Karena sudut pandang di dalam novel itu berbeda. Kita bisa berasumsi, oh dia sedang ini, dia sedang, sedangkan di dalam film kan sudah terlihat bagaimana, seperti apa gitu kan. Nah selanjutnya yaitu ada juga penambahan ya. Ketika saya membaca novel Tenggelamnya Kapal Panderwick ini, kan Hayati itu menikah dengan Dato Ajis ya. Nah, ketika di dalam novel tuh Dato Ajis tuh memang terkenal dengan kegarangannya, namun pada saat di film itu lebih dilihatkan, lebih diperlihatkan bagaimana kejamnya, bagaimana dia mensiksa Hayati, bagaimana dia ada adegan di mana memang Hayati itu ditampar dan dilempar. Sedangkan ketika saya membaca memang Datuk Ajis itu keras di dalam novel, namun tidak ada disebutkan bahwa dia melempar Hayati, juga memukul Hayati gitu loh. Nah, itu sedikit penambahan juga, mungkin ada pengurangan dan penambahan tokoh ya di dalam film Tenggelamnya Kapal Panderwick ini. Memang ya ketika saya melihat cukup banyak perubahan gitu ya di dalam film dan juga di dalam novel. Kenapa? Karena dari novel ke dalam film itu
ketika seorang sutradara ingin mengekranisasikan sebuah novel ke dalam sebuah film itu membutuhkan effort yang lebih. Apa maksudnya? Tidak hanya dia harus bercengkrama dengan soal penulisnya langsung, karena bisa saja beda sudut pandang kan, sudah saya katakan tadi. Nah, di situ memang bagi saya Hayati yang begitu cantik parasnya gitu diperlihatkan di dalam novel itu, kemudian diperlihatkan langsung oleh aktor Pevita Pearce gitu di dalam film itu sangat wow gitu bagi saya. Memang Hayati itu secantik itu. Dan juga saya terkaget ketika Hayati menaiki kapal itu memang pada adegan tersebut gitu ya, di dalam novel itu tidak terlalu detail ya bagaimana keadaannya, namun ketika di dalam film itu begitu detail ketika Hayati pergi, kemudian ketika Hayati ditemukan ketika kapalnya tenggelam gitu, dengan Zainuddin yang begitu wah gitu, luar biasa diperankan oleh seorang aktor besar Herjunot Ali gitu. Di situ saya bisa melihat mendapat sebuah, maksudnya inti dari novel itu dikembangkan kembali ke dalam film itu ya, itu memang membutuhkan sesuatu yang wow gitu. Tapi memang lebih baik ketika kalian menonton sebuah film ekranisasi itu lebih baik kalian membaca novelnya terlebih dahulu baru menonton film, karena itu akan ada perbedaan antara adegan atau ya yang tadi saya katakan ada penambahan atau penciutan adegan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa.